Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Surabaya yang luar biasa dan hebat. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Coba diulangi lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Anak-anak, kita ketemu lagi dalam program yang selalu dinanti oleh anak-anak semua, yaitu program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang seri AKM. Sebelumnya, anak-anak sudah belajar materi bahasa Jawa, ya. Kemudian yang kelas 4 juga sudah belajar tentang apa tadi, yang pagi tadi? Ya, tentang SPDP. Sekarang anak-anak kita akan belajar tentang AKM, tepatnya yaitu AKM numerasi. AKM numerasi itu ada 4 bagian ya anak-anak ya. Ada bilangan, ada geometri, ada aljabar, ada data dan ketidakpastian. Tapi kali ini saya akan menyampaikan tentang bilangan. Oh iya, masih ingat nggak dengan ibu di sini? Masih dong tentunya. Kita ketemu lagi dengan siapa? Dengan Ibu Nur Sofia dari SD Kiai Ibrahim Surabaya. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang bilangan. Tapi sebelumnya kita mau bergerak dulu ya anak-anak, supaya semangat, supaya ceria. Kita bergerak dulu. Sebelum bergerak, sebelum memulai belajar, kita berdoa dulu ya, tapi tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Semoga ilmu yang Bu Sofi sampaikan hari ini bermanfaat. Tundukkan kepala, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang tolong semuanya berdiri ya. Sikapnya ikuti gerakan dari Bu Sofi supaya apa? Mengembalikan semangat, karena sudah siang. Banyak yang sudah lemes ya. Yuk kita gerak dulu ya. Ikuti gerakannya Bu Sofi. Siap ya? Oke. Siap? Semuanya ikuti gerakan Bu Sofi ya. Tangannya jangan lupa di pinggang dulu. Oke. Yuk semangat ya. Angkat kakinya. Oke, kita ke kanan dulu. Ke kiri. Gerakkan tangannya. Oke. Bisa anak? Oke, berputar. Kita ulangi lagi ya. Oke, sekali lagi ya, kita ulangi. Coba lebih semangat lagi. Oke, sudah semangat semua? Ya. Berputar. Nah, sudah ya? Cukup ya anak-anak ya? Oke. Bagaimana? Sudah semangat pastinya? Sebentar, oke. Sudah semangat ya? Kita ikuti pembelajaran
supaya lebih semangat lagi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Materi pada pembelajaran siang hari ini yang pertama adalah anak-anak nanti mengenal garis bilangan. Kemudian yang kedua, mengetahui posisi bilangan caca pada garis bilangan. Kemudian yang ketiga, mengetahui posisi bilangan pecahan pada garis bilangan. Nah, materi ini memang sebelumnya mungkin sudah dikenal oleh anak-anak. Insya Allah, Sofi akan mengulang kembali supaya anak-anak nanti ketika menghadapi AKM sudah siap. Oke? Nah, apa sih anak-anak garis bilangan itu? Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real dan setiap bilangan real merujuk pada satu titik tertentu. Ingat ya, jadi suatu garis lurus di setiap titiknya itu melambangkan bilangan real. Oke? Nah, sekarang kalau sudah paham apa itu garis bilangan, jadi sebuah garis bilangan itu ini ya, ada misalkan di sini ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif, kemudian ada 0. Nah, tetapi untuk di kelas 4 kali ini atau kelas 4 dan kelas 5 kita akan mengenal bilangan caca dan pecahan. Bilangan caca, posisinya bagaimana ya anak-anak ya? Bilangan caca pada garis bilangan itu. Oke, ini ya Bu Sofi punya penggaris. Nah, penggaris, kalian punya penggaris ya di rumah. Nah, kalau penggaris itu merupakan contoh dari bilangan caca. Kenapa? Karena dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau dimulai dari angka 1 itu disebut dengan bilangan asli anak-anak. Paham ya? Jadi garis bilangan itu seperti penggaris ini, jadi dimulai dari angka 0 ke kanan dan seterusnya. Ini disebut sebagai pola posisi bilangan caca pada garis bilangan. Nah, sekarang coba perhatikan posisi bilangan pecahan pada garis bilangan. Ketika angka 1 dibagi menjadi 2, maka di pecahannya adalah menjadi 1/2, 2/2 dan seterusnya. Ya, ini Bu Sofi ambil contoh hanya sampai angka 4, tapi ini bisa dan seterusnya. Panah ini menunjukkan bilangan dan seterusnya ya. Kalau satu bagian ini kita bagi menjadi 3, maka akan menjadi 1/3, 2/3, 3/3 dan seterusnya anak-anak. Nah, coba diperhatikan di sini Bu Sofi beri tanda ya. Coba diperhatikan bahwa yang diberi tanda ini adalah merupakan pecahan yang senilai. Jadi 1 itu senilai dengan 2/2, senilai dengan 3/3. Oke anak-anak, paham ya mengenai posisi bilangan caca dan pecahan pada garis bilangan. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan. Tapi jangan kemana-mana ya. Setelah jeda iklan berikut ini, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak Surabaya yang hebat dan luar biasa, masih di depan televisi ya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, kita akan belajar mengurutkan pecahan. Oke, di sini Bu Sofi punya contoh soal, yaitu urutan bilangan berikut dari yang terkecil. Coba perhatikan, di situ ada bilangan pecahan biasa, kemudian ada pecahan desimal, kemudian ada persen. Nah, bagaimana ya cara mengurutkan dari yang terkecil? Maka kita harus mengubah bilangan ini dalam satu tipe pecahan yang sama. Misalkan
Saya ingin mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa anak-anak. Apa yang dilakukan? Yang pertama, 3/4 sudah merupakan pecahan biasa, jadi tidak ada masalah. Hanya nanti kita harus tahu bahwa ini ya, kita ubah dulu. 0,325 pecahan biasanya berapa? 325/1000. Kemudian 18% pecahannya adalah 18/100. Nah, di sini ada per 100, per 1000, dan per 100. Belum sama penyebutnya. Maka kita harus menyamakan penyebutnya sehingga 3 bilangan pecahan ini menjadi penyebut per 1000. Kalau sudah seperti ini, sudah kita bisa mengurutkan dari yang terkecil. Coba perhatikan mana yang kecil? Ya, yang kecil adalah 18%, kemudian 0,35, selanjutnya adalah 3/4. Jadi urutannya bilangan dari yang terkecil adalah 18%, 0,325, kemudian 3/4. Sekarang bagaimana ya kalau mengurutkannya atau mengubah dulu ke dalam bentuk pecahan desimal? Ini lebih mudah anak-anak. Kenapa? Karena kalau kita ubah pecahan desimal itu tinggal, kalau dia pecahan biasa berarti pembilang dibagi dengan penyebut. Atau kalau kita sudah mendapatkan bentuk per 100, ya sudah, berarti di belakang koma ada 2 angka, ketemu 0,75. Ini sudah desimal, kita tidak perlu mengubahnya. 18% artinya adalah 18/100. Ingat, per 100 berarti 2 angka di belakang koma, jadi 0,18. Nah, kalau sudah seperti ini, cara mengurutkannya adalah kita lihat dari depan. Oh, ini 0, sama. Kemudian belakangnya 7, 3, dan 1. Siapa yang kecil? Yang paling besar ya, yang paling besar ini dari yang terbesar. Yang besar adalah 7, berarti ini kita urutkan dari 3/4, kemudian 0,325, kemudian 18%. Oke, pasti paham ya jika disuruh mengurutkan bilangan pecahan yang berbeda tipe. Nah, sekarang anak-anak kita akan mencoba mengeksplorasi soal-soal AKM. Coba perhatikan, di sini Bu Sofi punya soal garis bilangan. Nah, ini sebuah garis bilangan, di mana di garis bilangan itu terdapat angka dan huruf X, Y, dan Z. Oke, huruf ini ditanyakan bilangan yang tepat untuk menggantikan huruf X, Y, dan Z secara berurutan adalah bagaimana caranya? Oke, kita lihat caranya adalah kita harus menghitung dulu selisih jaraknya dari yang pertama ke kedua berapa anak? 15. Baik, berarti nanti untuk ke berikutnya ditambah dengan 15, jadi ketemu 145. Kemudian 160 ditambah lagi 15 menjadi 175, ditambah 15 190. Jawabannya adalah B. Ini untuk soal pilihan ganda. Lebih mudah ya, bagaimana kalau soalnya berbentuk lain, karena di AKM itu bukan cuma pilihan ganda anak-anak. Oke, sekarang Bu Sofi akan berikan contoh soal lainnya. Tabel berikut ini menunjukkan penilaian harian dari 5 orang siswa. Terlihat ya di televisi ya, di layar televisi. Nah, sekarang tipe soalnya adalah jawaban lebih dari 1 dengan mencentrang benar atau salah. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terbesar berada di depan, maka pernyataan berikut bernilai benar atau salah ya. Yuk kita lihat lagi soalnya ya. Soalnya tadi kan ada 5 anak. Nah, kita urutkan dulu anak-anak. Kita urutkan dulu dari yang terbesar sampai terkecil. Nah, kita lihat berarti karena urutannya di depan itu adalah dari yang terbesar. Yang di depan adalah Adi, kemudian Wira, Tika, Dian, dan Titin. Sekarang kita lihat paling depan adalah Adi. Betul atau salah? Betul dong. Nah, kita jawab. Paling belakang adalah Dian.
Oh salah ya, karena yang paling belakang tadi siapa? Titin. Tepat di depan Tika adalah Wira. Coba kita lihat Tika. Ini ya, di depannya adalah Wira. Betul? Betul ya. Oke, ini soal tipe yang kedua, yaitu pilihan ganda kompleks ya. Selanjutnya dengan soal yang sama, Bu Sofi akan membuat tipe yang lain, yaitu menjodohkan atau menarik garis. Soalnya sama ya anak-anak ya. Nah, Bu Guru, ini ada tambahannya. Bu Guru memberikan nilai tambah 1 untuk penilaian harian jika ada siswa yang menjawab pertanyaan dari Bu Guru dengan benar. Di sini ada 2 siswa yang menjawab dengan benar anak-anak, yaitu Tika dan Titin. Maka kita akan tuliskan ya, tadi nilainya adalah, nih ya, kita tahu bahwa Tika dapat nilai berapa di situ? Tika nilainya 89. Oke. Wira berapa di situ? Wira adalah 90, Adi 91, kemudian Titin 87, dan Dian 88. Oke. Karena Titin dan, ini ya ada keterangannya, karena Titin dan Tika dan Titin menjawab benar, dia mendapat tambahan nilai 1. Oke, jadi nilainya 88, sedangkan Tika nilainya menjadi 90. Nah, coba sekarang diperhatikan. Pertanyaan pertama, banyak siswa yang mendapat nilai di bawah 90. Ada berapa ya yang di bawah 90? Yaitu siapa? Titin dan Dian, 88 ini. Oke, berarti ada jawabannya anak-anak? Ada ya? Nih, 2 anak. Siswa yang mendapat nilai di atas 90 siapa? Ini ya, Adi mendapat nilai di atas 90. Oke, siswa yang mempunyai nilai sama siapa ya? Ada 2 pilihan. Coba kita lihat siapa? Ya, ini ya, Titin dan Dian. Oke, selanjutnya banyak siswa yang mendapat nilai 90 ke atas. 90 ke atas berarti 90-nya ikut ya anak-anak ya. Ada 1, 2, dan 3. Oke, itu adalah tipe soal yang keberapa tadi? Tipe soal yang ketiga ya. Nah, kita akan lanjut dengan tipe soal berikutnya. Jangan kemana-mana ya, tetap di depan televisi, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak Surabaya yang hebat dan luar biasa, masih setia di depan TV ya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak tadi sudah menemukan berapa tipe soal? Ya, sudah ada 3 tipe soal, yaitu pilihan ganda kompleks, dan mencocokkan atau menjodohkan, menarik garis ya. Itu adalah tipe-tipe dari soal AKM. Jadi nanti anak-anak tidak kaget ya. Nah, sekarang Bu Sofi akan menyajikan soal berikutnya dengan tipe yang sama dengan yang pertama, yaitu pilihan ganda, tetapi model atau jenis soalnya berbeda ya. Soal berikutnya adalah ini ya. Budi memegang angka 61%, Dinda memegang angka 0,7, Ade memegang angka 0,68, dan Yuda memegang angka 5/9. Mereka disuruh berbaris sesuai urutan bilangan yang mereka pegang. Nah, urutan mulai dari yang terkecil berdiri paling depan. Jadi yang terkecil berdiri paling depan. Apa yang harus kita lakukan anak-anak? Yang kita lakukan adalah mengurutkan atau mengubah bilangan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sejenis. Baik, sekarang Sofi akan mencoba ya. Yang pertama adalah Budi. Budi tadi berapa? 61%. Kemudian ada Dinda. Dinda 0,7. Kemudian ada Ade
AD di sini adalah 0,68. Kemudian ada Yuda. Yuda memegang angka 5/9. Oke, anak-anak, kita mau mengubah ini dalam bentuk apa? Pecahan biasa ataukah desimal? Paling enak apa? Terserah anak-anak ya. Di sini Bu Sofi akan mencoba mengubah menjadi pecahan desimal. Oke, 61% itu artinya 61/100. Kalau dijadikan pecahan desimal adalah 0,61. Oke ya. Selanjutnya mana yang belum pecahan desimal? 5/6. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi desimal? Masih ingat? Pembilang dibagi penyebut. Oke. 5 dibagi 6 tidak bisa, 0 ya anak-anak ya. Kita kasih koma, kita beri tambah 0. 50 dibagi 6 berapa ya yang mendekati? Berapa? 8 ya. Yaitu 48. Oke. Kemudian ini 2, kasih 0 lagi. Berapa di sini? 3. Betul ya? Oh maaf, bukan 5/6 ya Yudanya. Maaf, 5/9. Maaf anak-anak ya. 5/9. Oke, berarti di sini kita ubah dulu. 5/9. Nah, 0 ya tadi, ini turun dikasih 0. 50 bagi 9 berapa? Berapa anak-anak? 6. 6 kebanyakan. Berapa? 5. 45 ya. Kemudian kita kurangi, kita kasih 0 lagi. Berapa di sini? 5. Akan 5 seterusnya sehingga nanti bisa kita bulatkan menjadi 0,56. Oke, 0,56. Kalau diperhatikan di sini dari urutan yang paling kecil mana ya? Kita lihat urutan yang paling kecil adalah Yuda. Ini ya, urutan paling kecil. Yang pertama. Yang kedua siapa? Yang kedua, ini ada angka 6, ini ada angka 6. Kita lihat belakangnya lagi, yaitu ini 1, ini 8. Yang lebih kecil adalah Budi. Ini urutan yang kedua, urutan yang ketiga, dan urutan yang keempat. Oke anak-anak, jadi jawabannya mana ya? Jawabannya adalah yang A, betul ya? Oke, selanjutnya kita masih soal yang sama dengan tipe yang berbeda. Kali ini tipenya adalah soal isian singkat. Nih ya, soalnya sama, masih tetap soal apa untuk atasnya. Nah, soalnya apabila urutan berdiri dimulai dari yang terbesar, yang berada tepat di belakang AD adalah, kali ini urutannya dibalik anak-anak, dari yang terbesar. Oke, kita coba bagaimana ya penyelesaiannya. Nih ya, tadi sudah juga Sofi sampaikan, jadi nilai pecahan desimalnya, jadi urutannya adalah karena dimulai dari yang terbesar mana? Dimulai dari Dinda, Ade, Budi, dan Yuda. Jadi urutan yang berada di belakangnya Ade siapa? Yaitu Budi. Oke anak-anak, bagaimana kalau menjumpai soal AKM seperti ini? Mudah ya? Pasti dong, anak Surabaya kan hebat-hebat ya. Oke, cukup paham? Paham enggak ya dengan soal-soal yang Bu Sofi contohkan hari ini? Kalau sudah cukup paham, kita lihat ya, ada enggak ya soal-soal lainnya? Bagaimana ya caranya menyelesaikan? Anak-anak tidak perlu khawatir ya. Soal-soal AKM itu bisa kalian dapatkan, bisa kalian latih, bisa kalian uji coba di rumah ya. Apalagi sekarang ada soal tryoutnya. Di manakah itu Bu Sofi soal-soalnya? Soal-soalnya bisa kalian lihat di sini anak-anak ya. Coba silakan kalian bisa diketikkan atau ditulis dulu ya untuk mencoba soal-soal AKM. Baik itu literasi maupun numerasi, kalian bisa ya membuka link itu ya, http://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/akm. Nah, di situ nanti
kalian juga akan menjumpai soal tryout ya. Oke. Nah, kalau ingin panduan modul, kalian bisa masuk di sini. Ini ada panduan untuk orang tua, ada untuk siswa, dan juga ada untuk guru. Di modul belajar siswa literasi dan numerasi ini lebih tersaji dengan lengkap. Ada banyak modul di sana anak-anak ya, yang bisa dipelajari, dibaca, supaya apa? Supaya kalian nanti siap menghadapi AKM. Oke anak-anak, tidak terasa ya, sudah 30 menit bersama Bu Sofi. Nah anak-anak, untuk lebih semangat belajar di rumah, jangan lupa ya, selalu lakukan apa yang disuruh oleh guru kalian di sekolah. Kemudian berlatihlah soal AKM supaya nanti ketika menghadapi AKM kalian sudah siap. Oke anak-anak ya, Bu Sofi pamit dulu. Jangan kemana-mana, selalu setia dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.